Kondisi desa Sungai Sodong kondusif. Asal comot kendaraan, leasing diadukan ke pengadilan. Pelatih Sriwijaya FC Coach Yoyo dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Diduga akibat arus pendek listrik, salah satu ruangan pondok pesantren di Palembang ludes terbakar. Siswa yang panik kemudian berhamburan keluar dan memadamkan api dengan alat seadanya. Salah satu ruangan di pondok pesantren Darul Aitam di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 2 Selasa siang terbakar. Siswa yang panik melihat kobaran api berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya karena takut menyambar rumah warga. Menurut keterangan, awalnya api berasal dari atap ruangan. Karena bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan dan menghanguskan seisi rumah. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini tempat gudang pakaian asrama anak panti Darul Aitam, pakaian kasur yang lama. Jadi tidak tahu sebabnya apa kebakar. Tadi api siapa yang pertama kali mengetahui? Anak-anak sekolah dan lain-lain. Itu ada listriknya juga di sini? Ya, listrik tinggi jauh. Oh, asal api diduga apa nih? Enggak tahu. Belum tahu. Harus pendek bukan? Enggak tahu ya, belum tahu. Oh, siswa. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Masyarakat Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, meminta kepada perusahaan jangan mengulangi kesalahan dalam menggarap lahan, selalu koordinasi satu sama lain agar Kamtibnas selalu terjaga. Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, belum lama ini diterpa isu saling ancam dan saling tuding antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang ada di desa tersebut, yakni PT SWA. Namun faktanya, hal itu sama sekali tidak benar. Hanya saja masyarakat meminta kepada perusahaan jangan sampai mengulangi kesalahan dalam menggarap lahan yang ada. Hendaknya setiap kali akan menggarap lahan, terlebih dahulu saling koordinasi satu sama lain. Dengan demikian, tidak akan muncul kisruh ataupun perselisihan, hingga Kamtibnas akan selalu terjaga, aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat intinya selalu mendukung penuh PT SWA dalam bekerja melaksanakan tugasnya. Hanya saja, jangan merugikan pihak manapun, terutama masyarakat yang ada. Masyarakat tidak akan pernah terusik jika tidak diusik. Apalagi selama ini, masyarakat selalu dihimbau untuk selalu menjaga Kamtibnas yang ada agar desa selalu kondusif. 139 batang pohon kebun saya yang ditumbang oleh oknum yang Cican sama Simani. Harapan dengan terjadinya tudingan ini terhadap warga gimana, Pak? Minta jangan sampai terulang kembali masalah ini. Kami sangat mohon yang namanya pengancam itu tolong dihapuskan. Kami nggak terima karena faktanya di lahan itu nggak ada yang benar. Cuma kami pisau di itu hanya untuk bela diri, takut digigit anjing. Itu intinya. Harapan dengan terjadinya tudingan ini terhadap warga kita gimana, Pak? Ya minta aman-aman. Ya, tolong jangan lagi diulang kembali untuk penebangan masyarakat sawit masyarakat Desa Sodong. Kedepan diharapkan tidak ada lagi pemberitaan di luar jika masyarakat Desa Sungai Sodong dan perusahaan PT SWA tidak pernah sejalan.
Masyarakat dan perusahaan diharapkan selalu bergandengan tangan, selesaikan masalah dengan musyawarah dan koordinasi yang baik agar tidak timbul gejolak. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mobil menunggak kredit 2 bulan diambil di jalan. Seorang supir online ajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Palembang. Merasa dirugikan, mobilnya ditarik atau diambil lantaran menunggak angsuran kredit selama 2 bulan oleh pihak leasing. Ivan, seorang supir online, datangi PTSP Pengadilan Negeri Palembang. Dengan didampingi penasihat hukumnya, Ivan sambil menunjukkan berkas gugatan mengatakan saat itu dirinya melintas di jalan daerah Bandara Soekarno-Hatta Palembang. Tiba-tiba dihadang dan dihentikan oleh 5 orang, langsung meminta KTP dan mengajak ke kantor leasing PTBF TBK cabang Palembang. Dia pun diminta menandatangani berkas bahwa mobil bisa dibawa kembali. Akan tetapi kenyataannya mobil tidak boleh dibawa kembali. Yo kan aku lagi jalan, itu ada nyetopin kan langsung minta KTP, langsung diajakin kantor. Di jalan mana itu? Jalan Bandara Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Racing mana? Racing Buana. Uang berapa waktu dia nyetop tuh? Sekitar uang 5-6 lah, Uang 6. Pakai mobil juga dia. pakai mobil. Oh, terus selanjutnya sudah itu dibawa ke mana? Bawanya ke kantor. Terus bawa kantor ada kan ditunjukkan surat, kita suruhnya tanda tangan. Bawa surat perjanjian baik kan. Sementara itu, Billy Oscar, seorang penasihat bantuan hukum Ivan, menyatakan mereka akan mengajukan gugatan sederhana melawan hukum terkait permasalahan kasus penarikan mobil milik korbannya Ivan. Akibat penarikan mobil yang dilakukan pihak leasing PT BFTPK tersebut, Ivan kini mengalami kesusahan tak bisa menafkahi keluarga lantaran tidak ada mobil lagi untuk taksi online. Dimintai tanda tangan, bahwasannya kalau seandainya di tanda tangan itu nanti bisa diselesaikan mobilnya dengan bayar aja 2 bulan. Tetapi pada saat di sana ternyata banyak yang harus dibayar. Padahal klien kami tidak merasa ditarik karena pada saat mobilnya dihentikan itu sama sekali dari pihak yang mengaku dari PT Buana itu dia tidak memperlihatkan surat kuasa ataupun surat penarikan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan 1 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Banyuasin. Berdasarkan laporan masyarakat yang mulai resah dengan adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Satuan Reserse Polres Banyuasin membentuk tim guna mengecek TKP. Berdasarkan laporan masyarakat, maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh pelaku Afrizal, 39 tahun. Dalam beberapa bulan lamanya, pelaku menjalankan transaksi jenis sabu dengan harga bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 per paketnya. Dari laporan masyarakat melakukan penyelidikan dan pengembangan, Satres Narkoba Polres Banyuasin berhasil mengamankan 16 paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 187,3 gram dan 1 lembar kantong plastik, klip 1 unit timbangan digital, 1 bal plastik klip, 1 bungkus susu aluminium foil. Di rumahnya, pelaku mengaku mendistribusikan barang haram itu hanya di wilayah Betung saja. Daerah-daerah mana baik itu, Rindo? Untuk wilayah Betung dan sekitar. Betung, murni Betung. Murni Betung. Tidak masuk ke daerah pilih, Pak tidak. Terima kasih, Pak. Paketnya paket berapa itu? Bervariasi. Dari 50 sampai berapa? Dari 100, 200. Awal 10,89. Sekitar 10 gram. Selanjutnya kami pengembangan di rumah tersangka sekitar Pasar Pagi itulah. Pengembangan kembali berhasil diamankan 170 gram. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba jenis sabu, Ariska Putra, 28 tahun, membuang sabu ke dalam mesin cuci di rumahnya saat dilakukan penggerebekan. Beruntung polisi berhasil menemukan barang bukti yang dibuang pelaku.
Inilah detik-detik penggeledahan rumah pengedar sabu-sabu di Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu. Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu berhasil mengamankan satu tersangka berinisial Ariska Putra bersama barang bukti narkoba jenis sabu yang dibuang tersangka ke dalam mesin cuci. Tersangka sempat mengelabui petugas dengan bersembunyi di dalam lemari di salah satu ruangan di rumahnya. Polisi yang telah melakukan pengintaian berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,63 gram. Kanit Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Ibda Fitrawadi mengungkapkan, tersangka Ariska sempat bersembunyi di lemari di dalam kamar rumahnya. Dari hasil interogasi, tersangka akhirnya mengaku jika narkoba itu adalah miliknya. Dari keterangan tersangka, dirinya mendapatkan barang haram itu dari bandar besar berinisial Z dari kota Prabu Mulih. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama di tahun 2017 silam. Kami amankan semalam pukul 21.30 tersangka Ariska Putra di Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat dengan BB 10,56 gram di rumahnya. Dari hasil penangkapan itu, Satres Narkoba Polres Oku berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah dompet berwarna pink motif bunga, 5 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 10,62 gram, plastik klip bening, 2 skop pipet plastik, serta 1 lembar uang pecahan Rp100.000. Dari Zen itu modalnya. Ya. Dia nganjuk dulu, Pak. Dia nganjuk dulu. Dia ngasih. Yo. Berapa kau setornya dia harus kalau habis? Setor 6 juta. Kemana weh kau jual ini sabu ini? di Dusun Tulang. Dari Ogan Komering Ulu, Widodo Agustino, iNews melaporkan. Hadapi pilkada, Pemda keluarkan dana hibah 42 miliar untuk KPU. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Makanya ibu jangan di depan selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Liga Futsal Profesional 2023-2024 di MNC TV. Family 100 di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Siraman Kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Apa dia kalau kebanyakan makan gorengan? Kekelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Liga Futsal Profesional 2023-2024 di MNC TV. Lintas Kriminal di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Halo Surabaya, piye kabare? Survei membuktikan Family 100 itu top tontonan favorit arek-arek Surabaya. Ojo lali ore, yang mau nonton Family 100 dan program spesial MNC TV lainnya, ayo podo scan TV digital MNC TV karena 41 UHF. Pastikan STB kamu itu sudah terverifikasi Kominfo ya, Rek. Nah, untuk pemirsa kota lainnya bisa cek di bawah ini, yuk. Family 100 MNC TV. Pionir ajang penghargaan dangdut tertinggi Indonesia kembali digelar. Anugerah Dangdut Indonesia tahun ke-16. Warna baru, Color of Dangdut. Terima kasih untuk MNC TV yang selalu memberikan tempat dan apresiasi untuk kami para insan dangdut. Thank you MNC TV. Love you. 68 nominasi dari 6 kategori. Bersama penampilan para diva dangdut dan kolaborasi dangdut lintas generasi. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2023 segera di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, manajemen Sriwijaya FC akhirnya memutuskan kontrak Muhammad Yusuf Prasetyo alias Coach Yoyo sebagai pelatih. Tak butuh waktu lama, manajemen pun telah berhasil mencari pengganti dengan menetapkan Hendry Susilo sebagai pelatih baru Laskar Wongkito. Sriwijaya FC versus Persiraja berakhir imbang 0-0 menjadi pertandingan terakhir yang dipimpin pelatih asal Tangerang M. Yusuf Prasetyo atau yang kerap disapa Coach Yoyo. Manajemen Sriwijaya FC memecat pelatih 33 tahun ini karena gagal memenuhi target 9 poin di laga kandang sisa putaran kedua ini. Direktur Teknik Sriwijaya FC, Indra Yadi, mengatakan perubahan ini dilakukan demi menyelamatkan Sriwijaya FC yang masih berpeluang lolos ke putaran 12 besar jika menyapu kemenangan di 5 laga lagi sisa, dan peninjauan kembali hukuman pengurangan poin Sriwijaya FC diterima PSSI. Manajemen bergerak cepat menunjuk Hendry Susilo sebagai pelatih kepala. Hendry Susilo bukan sosok asing bagi Sriwijaya FC karena pernah bersama Sriwijaya FC dan malang melintang di Liga 1. Bahkan dirinya pernah mengantarkan Persiraja ke Liga 1. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa 9 poin menjadi target utama kita untuk kita tetap bersaing ke 2 besar. Ternyata Coach Yoyo tidak berhasil mencapai target yang kita inginkan. Bang, setelah melepas ini langsung caretaker atau pelatih baru? Sementara kita pakai caretaker yang asisten kita ya, Coach Okta, untuk beberapa hari ini untuk membawa latihan. Hendry Susilo dikontrak hingga akhir musim, bahkan menemani Sriwijaya FC jika harus bertanding ke play-off zona degradasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada Ogan Komering Ulu tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu mendapat dana segar sebesar 42 miliar lebih untuk keperluan penyelenggaraan Pilkada. Dana itu terbilang fantastis. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu mendapat dana segar yang cukup fantastis menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Anggaran Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan sebesar 42 miliar rupiah. Hal ini setelah ditandai dengan sudah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah antara pihak KPU OKU dan pemerintah daerah. Anggaran tersebut diungkapkan KPU OKU dianggap KPU telah sesuai dengan rencana kerja mereka meliputi kegiatan mensukseskan penyelenggaraan pilkada nantinya. Ketua KPU OKU Naning Wijaya mengungkapkan anggaran puluhan miliar ini bersumber dari pemerintah daerah OKU sekitar 38,2 miliar dan dana sharing dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekitar 4,5 miliar rupiah. Di tangan di tanggal 9 November jumlahnya 38 miliar 240 juta, dibayar 2 kali 40% di 2023, 60% dibayar di 2024. Sejauh ini itu sudah mencukupi atau gimana Kak? Kurang atau gimana untuk keperluan kita? Tentu semenjak tanda tangan di NPHD itu adalah kesepakatan yang tentu mencukupi seluruh kegiatan pilkada. Dana anggaran yang sudah disetujui ini akan dipergunakan sebagaimana semestinya dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Dari Ogan Komering Ulu, Widodo Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih juara dalam ajang kompetisi internasional Mathematical Science Creativity Competition di Korea. Muhammad Novan Al-Farizi mampu bersaing dalam bidang pembuatan megatronik tentang penanggulangan bencana. Disinilah Muhammad Novan Al-Farizi bersama keluarganya tinggal sembari bekerja dan mencari tambahan untuk kebutuhan keluarga. Muhammad Novan Al-Farizi, anak keempat dari pasangan Bapak Cendra dan Ibu Ida Riana, warga Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Muhammad Novan Al-Farizi merupakan anak kelas 4 sekolah dasar di Kayu Arah, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Keahlian hingga membuktikan kemampuannya membuat robotik untuk penanggulangan bencana, yakni baik untuk bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, dengan keberhasilan yang diraihnya dan mengharumkan nama Indonesia. Novan bersaing dengan 20 tim dari berbagai negara, dengan keberhasilan meraih penghargaan sehingga menjadikan nama Indonesia bersinar di kancah internasional.
Megatronik yang dibuat Novan ini jenis robotik dengan tema penanggulangan bencana, yakni bencana banjir atau kebakaran dan sejenisnya. Muhammad Novan Alfarizi saat ditemui awak media di kediamannya yang didampingi kakak kandungnya yang sekaligus pembimbingnya. Mereka sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak dan juga kepada pemerintah Musi Banyuasin. Jadi Novan itu ikut dari tahap kualifikasi online, jadi kita mengirimkan video, memang Mechatronic 1 itu tentang penanggulangan bencana, membuat dari mekatroniknya, alat mekatroniknya. Lombanya tingkat nasional, dan Novan juga alhamdulillah menjuarai juara 3 di Bandung di tingkat nasional, sehingga dari juara 3 itu Novan bisa langsung ke internasional, juara 1, 2, 3 itu langsung berkesempatan ke tahap internasional di Korea Selatan. Dan juga Chandra, ayah dari Muhammad Novan Alfarizi, merasa bangga dan terharu atas keberhasilan anaknya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Pak Iskandar. Mau mana Pak? Budaya menang juara 3 kan? Kita kira-kira lanjut beda ke luar negeri. Nah langsung Pak Iskandar ngomong lanjut. Biaya apa kan ditanggung kali. Nah sudah berangkat. Jadi senang tak Pak perasaan gitu? Sangat senangnya, terharu. Karena tidak banyak kan yang pacak itu. Sementara pejabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, turut bangga yang diraih dengan Muhammad Novan Alfarizi yang mampu mengharumkan nama Indonesia, warga asal Musi Banyuasin. Apriyadi tak tinggal diam hingga memberikan reward berupa uang sebesar 25 juta rupiah. Dari Musi Banyuasin, Eda Lestari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat, setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.